Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan English Premier League antara Arsenal versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United secara dramatis dengan skor tipis 2-3. Saya ulangi lagi ya teman-teman, bahwa Manchester United berhasil mengalahkan Arsenal di kandang Arsenal secara dramatis dengan skor tipis 2-3. Dengan hasil akhir ini, berarti untuk pertama kalinya Arsenal kalah di kandang mereka sendiri di English Premier League. Dan meskipun Arsenal untuk sementara berada di posisi puncak klasmen English Premier League, tetapi selisih poin mereka dengan Manchester City dan juga Aston Villa yang berada di peringkat nomor 2 dan 3 hanyalah 4 poin, teman-teman. Sedangkan Manchester United dengan kemenangan yang sangat amat dramatis semalam, untuk sementara ini mereka berada di peringkat nomor 4 dan memang selisih poin antara Manchester United dengan Arsenal sangat jauh, yaitu 12 poin. Tetapi jika para pemain Manchester United bermain dengan cara yang sama seperti mereka tunjukkan ketika mengalahkan City dan juga membungkam Arsenal di kandang Arsenal, maka saya pikir bukan tidak mungkin nanti setelah 3 atau 4 pertandingan, tentu tergantung juga hasil dari Manchester City, Aston Villa dan juga Arsenal, tapi tidak tertutup kemungkinan nanti MU pun akan bisa bersaing untuk menjadi juara. Mungkin teman-teman akan mengira bahwa Bung Bindar ini bluffing atau asal bunyi. Tapi saya ingin jelaskan kepada teman-teman bahwa saya sudah melihat perubahan yang sangat signifikan dari karakter para pemain MU di 2 pertandingan terakhir. Jadi betul taktiknya itu berjalan, tapi taktik itu bisa berjalan karena para pemain MU itu bermain dengan karakter. Karakternya apa? Yaitu bermain keras. Dan juga tentunya mereka bermain habis-habisan di atas lapangan untuk menyulitkan para pemain tim lawan itu bermain kreatif. Maka itu Arsenal yang kita tahu adalah salah satu tim yang produktif di English Premier League dalam beberapa musim terakhir sangat amat kesulitan untuk bisa mencetak gol, bahkan menciptakan peluang yang berbahaya ke arah gawang dari Lamens. Selain itu juga para pemain Manchester United itu bermain dengan taktik yang sama seperti ketika MU mengalahkan Manchester City, tetapi saya melihat di pertandingan semalam ada sedikit perubahan. Apa perubahannya? Sabar ya. Saya jelaskan dulu kepada teman-teman starting lineup dari kedua tim. Kita lihat ya bahwa Arsenal kali ini melakukan beberapa perubahan di lineup seperti Hincapi yang kali ini dimainkan di posisi fullback sebelah kiri, ada Gabriel, ada Saliba. Saya memang mengatakan pada saat saya siaran di SCTV semalam bahwa nih bagusnya Saliba dan Gabriel bermain, ini duet yang memang sangat solid, tapi kocar-kacir mereka dengan counter para pemain MU atau tiki-taka para pemain MU. Jadi bukan teka-teki. Ada Timber, ada David Raya yang menurut saya mengecewakan sekali performanya. Zubimendi di luar dugaan saya memberikan giveaway kepada Mbeumo, kemudian Odegaard yang gak bisa bermain kreatif. Gak salah juga nih Madrid pada saat itu melepas Odegaard. Ada Declan Rice yang memang luar biasa perjuangannya, tapi sendirian bisa apa dia? Ada Bukayo Saka yang sudah kebaca pergerakannya. Kebaca pergerakan Bukayo Saka itu oleh Luke Shaw atau juga oleh Martinez yang menutup di sebelah kiri. Gabriel Jesus, saya gak ngerti kenapa Arteta memainkan dia dari awal. Ya mungkin karena formnya lagi bagus, tapi ini bukan pertandingan untuk dia. Kalau dia diberikan kesempatan, apalagi di big match seperti ini, seharusnya dia perform. Trossard juga mengecewakan karena di sebelah kanan Dalot mainnya luar biasa. Dalot memang sering overlap tapi tidak terlalu banyak. Di MU, Michael Carrick tidak melakukan perubahan di starting lineup. Artinya dia percaya the winning team. Mbeumo sebagai target man, Bruno Fernandes, Diallo, Dorgu ini bukan dungu lagi loh. Jadi benar-benar nih Dorgu ini sudah luar biasa. Performanya dalam 2 pertandingan terakhir mencetak 2 gol dan sangat terlibat dalam sistem permainan Manchester United, yaitu pressing secara agresif, defending secara solid, dan juga counter attack secara kilat. Kobbie Mainoo dan Casemiro, tapi Kobbie Mainoo saya melihat gak seperti lawan City nih permainannya. Beberapa kali masih bisa dilewati oleh Declan Rice. Luke Shaw, Martinez seperti biasa bagus, gol bunuh diri gak bisa salahkan dia juga. Maguire menurut saya adalah man of the match di pertandingan semalam, luar biasa pemain ini. Tanpa kompromi mainnya. Dalot dan tentunya Lamens. Yang menariknya kan MU ini tidak menambah pemain baru ya. Pada saat memang Carrick
dipilih sebagai pelatih interim ya. Jadi memang pemain-pemain yang sekarang berada di dalam skuad adalah sebetulnya pilihan dari Ruben Amorim. Bahkan ada banyak pemain baru yang dia pilih. Tapi saya bingung kok sekarang mereka bisa perform. Nah ini artinya ini faktor pelatih juga nih. Jadi bukan saja taktik, tapi kalau feeling saya ini pendekatan Michael Carrick kepada para pemain sehingga mereka bermain dengan karakter yang luar biasa. Sebelumnya kan saya mengkritik bahwa MU itu tidak punya pemain yang berkarakter seperti dulu ketika mereka dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Tapi sekarang saya melihat pemain seperti Dorgu saja luar biasa itu ngeyel mainnya. Nah dari jalannya pertandingan tentulah Arsenal berinisiatif, bermain menyerang. Dan memang di 20 menit awal tuh Arsenal mendominasi, tapi sulit banget bagi mereka untuk bisa menciptakan peluang. Dan saya melihat sama nih seperti lawan City nih, para pemain MU bisa melakukan pressing di tengah sehingga para pemain Arsenal sering kehilangan penguasaan bola. Dan saya gak ngerti nih, Arsenal kan katanya mau juara. Tapi gak kelihatan tim ini punya mental juara. Masa para pemainnya begitu gampang panik ketika dipressing oleh para pemain MU sehingga mereka sering kehilangan penguasaan bola dan beberapa kali juga passingnya salah. Bingung banget saya, ini bukan soal pemain yang gak ada mental juara. Pelatihnya pun kalau saya lihat nih gak punya vibes untuk menjadi juara. Gak punya dia ini Arteta. Saya gak ngerti loh, dia sudah leading loh padahal di atas. Kalau seandainya oke lah, anggap aja ini imbang ya, gak kalah. Kan lumayan 5 poin. 4 poin ini sangat tipis. Tapi Arsenal bisa mencetak gol itu juga kalau feeling saya ya sial aja si Martinez. Karena dia gagal mengantisipasi itu bola yang masuk. Kalau nggak salah Jesus itu yang shooting, kemudian ada Timber yang shooting. Ternyata terkena Martinez dan gol. Padahal sebelum ini Arsenal tuh cuma menciptakan 1 peluang kalau nggak salah ya. Dan kemudian ini yang saya kaget, memang beberapa kali itu sudah salah passing di antara para pemain Arsenal di defense. Tapi pressing dari Fernandes kalau nggak salah dan juga Mbeumo ya, itu yang membuat kepanikan di ruang pertahanan Arsenal dan Zubimendi bisa salah passing seperti itu. Tapi Mbeumo pinter loh, pada saat dia dapat bola mungkin Raya kira dia akan syuting dengan kaki kiri tapi dia gocek dulu kemudian dia melakukan penyelesaian akhir dengan kaki kanan. Ini gol yang menurut saya membuat mental para pemain Arsenal ini goyang. Gol ini goyang langsung mereka. Jadi kalau menurut saya ini Arsenal kena mental nih setelah golnya si Mbeumo, karena setelah itu MU yang mainnya bagus. Dan di awal babak kedua saya kira nih Arteta sudah langsung akan melakukan pergantian pemain karena gak jalan nih pemain-pemain seperti Zubimendi, Odegaard nih memang gak jalan apalagi Gabriel Jesus. Tapi ternyata dia gak langsung membuat perubahan tersebut dan Dorgu bisa mencetak gol yang luar biasa. Nah di sini saya melihat para pemain Arsenal sedikit terlambat untuk melakukan pressing. Jadi kuncinya nih pressing dari MU ini memang luar biasa mereka lakukan. Itu yang menyulitkan para pemain Arsenal untuk bisa bahkan mengandalkan skill individu mereka. Seperti yang tadi saya katakan tuh, Saka itu waduh dikunci mati dan juga Trossard. Padahal itu salah satu kekuatan dari Arsenal. Dan Dorgu bisa mencetak gol yang luar biasa. Ya ada indikasi terkena hand, tapi saya pikir itu dalam posisi natural ya. Kalaupun kena ya, saya pikir dia juga tidak menggerakkan tangannya tidak melebar juga. Jadi saya pikir ini gol yang luar biasa. 2 gol dari Dorgu dalam 2 pertandingan terakhir nih memang membuktikan bahwa memang dia bukan pemain kaleng-kalengan ya. Jadi dia bukan dungu lagi nih, tapi ini benar-benar Dorgu yang luar biasa nih. Kemudian Arteta melakukan banyak sekali pergantian pemain. Langsung 4. Tapi kalau style of play-nya gak dirubah buat apa? Ben White, Gyökeres ini dari awal nih saya sudah kritik nih. Pemain gak jelas nih. Merino, waktu Merino masuk saya tuh sudah feeling mudah-mudahan nih Merino nih bisa mencetak gol karena dia kan bagus. Eze. Dan memang Arsenal bisa menciptakan beberapa peluang. Tapi Declan Rice juga sekali itu kecolongan tuh ya, sehingga dia mendapatkan kartu kuning. Dan kemudian ini yang masterclass dari Carrick, dia memainkan Cunha lagi karena Cunha tuh punya kecepatan dan dia melihat Mbeumo nih karakternya nih sudah dibaca permainannya, sehingga dia mainin Cunha yang bisa menyelinap di antara para pemain Arsenal. Dan kemudian Trossard pun ditarik keluar, Madueke dimainkan. Jadi memang saya melihat dalam hal ini Arteta panik karena dia melakukan begitu banyak pergantian pemain untuk menyelamatkan timnya dari kekalahan. Kan MU lagi leading 1-2. Dan memang kemudian Merino bisa mencetak gol, ya tentu dari corner. Ini juga gol karena Lamens itu sudah dikerumunin oleh begitu banyak pemain, dia sulit juga melakukan save. 2 sama, saya pikir ya udahlah, paling nggak imbang lah. Gak masalah lah kalau gak bisa menang. Ternyata Cunha itu bisa dapat bola, Mainu memang bagus nih bisa memberikan assist, tapi saya melihat ada ruang yang sedikit terbuka di antara lini tengah dengan lini pertahanan Arsenal. Sehingga Cunha tuh dapat, itu gak ada pemain Arsenal yang bisa menutup dia secara cepat. Jadi Cunha tuh langsung berhadapan dengan backline Arsenal yang di sana ada Gabriel. Dia coba untuk blok tapi gagal dan Cunha bisa mencetak the winning goal. Setelah itu saya tidak melihat Arsenal bisa menciptakan peluang yang berbahaya walaupun mereka terus mengancam. Dan memang kalau kita melihat dari segi statistik, ya Arsenal juga ball possession-nya unggul gak banyak-banyak juga. Cuma 56%, tipis ini.
Jadi saya melihat dalam hal ini strategi dari Carrick itu adalah meminta para pemainnya pokoknya pressing para pemain Arsenal, gak harus di tengah juga, tapi sesekali pressing juga di lini pertahanan mereka. Untuk apa? Untuk menguji para pemain Arsenal, menguji mental mereka. Ternyata mental apa ini? Mental gak jelas nih para pemain Arsenal. Kacau banget ini benar-benar. Pusing saya liatin mereka main. Padahal ya katanya mereka mau juara, tapi kalau main lawan tim-tim besar gak bisa menang, repot juga nanti. Dan MU ini luar biasa loh, dengan Michael Carrick mereka menjadi tim yang sangat efektif untuk melancarkan serangan balik, karena dari segi peluang juga 11-12 juga dengan Arsenal, gak beda jauh. Artinya apa? Artinya selama ini memang belum ada pelatih dari MU yang bisa memahami karakter permainan dari para pemain yang berada di dalam skuad. Tapi itu bisa dipahami oleh Carrick dalam waktu yang dekat. Mungkin juga sebelumnya dia sudah mempelajari nih permainan dari MU. Mungkin sebelum juga Amorim dipecat, mungkin manajemen dari MU sudah punya planning. Kalau seandainya mereka harus memecat Amorim, maka mereka akan memilih Michael Carrick karena dia bisa beradaptasi dengan cepat. Dan saya melihat juga dia gak mainin Ugarte, padahal bisa saja dia mainin Ugarte, tapi enggak. Kemudian pada saat Dorgu ini cedera, dia memainkan Sesko yang main lebih ke depan. Kemudian Mazraoui sudah bisa bermain. Wah, Mazraoui juga sudah kembali ya dari Piala Afrika ya. Dan saya melihat Amad Diallo juga cakep ini mainnya. Dan semua pemain MU itu pada saat para pemain Arsenal tuh menyerang, mereka main marking. Jadi pada saat main marking tuh sulit lah para pemain Arsenal untuk lewat. Dan saya melihat pertahanan mereka tuh berlapis-lapis. Artinya apa? Artinya first pressing tuh sudah dilakukan oleh striker, siapapun itu, Buemo atau juga Cunha. Kemudian masuk Bruno Fernandes, masuk juga Diallo, masuk juga Dorgu. Baru kemudian berhadapan dengan Casemiro atau Mainu. Baru kemudian berhadapan dengan Maguire ataupun Martinez. Jadi ini luar biasa taktik dari MU. Kenapa saya memuji MU? Karena taktiknya jalan. Kenapa saya mengkritik Arsenal? Karena taktik dari Arteta itu gak jalan dan tidak ada plan B. Jadi pelatih itu harus paham ketika timnya tuh lagi ketinggalan di kandang sendiri, untuk plan B-nya tuh apa? Gak bisa cuma mengandalkan set piece. Lihat dong, MU bisa mencetak gol juga dari open play, walaupun satu juga mereka mendapatkan giveaway. Tapi bagus juga kan gol-gol dari MU. Artinya ini bukan secara kebetulan atau karena keberuntungan MU bisa menang lawan City dan juga menang lawan Arsenal. No, this is a very good style of play from MU. Pressing setiap pemain tim lawan, tekan mereka, menciptakan kepanikan, kemudian memanfaatkan kepanikan tersebut untuk menciptakan peluang dengan harapan mencetak gol. Arsenal apa? Cuman kelilingi lapangan saja para pemainnya. Oke lah bisa mencetak 2 gol, tapi poinnya bukan mencetak 2 gol. Ini di kandang sendiri. Melawan Manchester United yang kita tahu belum konsisten musim ini, tapi mereka mengalami kekalahan. Jadi dalam hal ini saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang merupakan fans MU, tapi seperti yang selalu saya katakan, harus dilihat dalam jangka panjang. Jika next match-nya nanti MU bisa kembali meraih kemenangan, wah artinya MU sudah kembali ini. Dan saya tahu banyak sekali di antara teman-teman yang merupakan fans MU sudah memakai kata king, yaitu terserah kalian. Tinggal kita tunggu di akhir musim siapa yang nanti menjadi juara. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.